Gibran Wapres Karbitan. Maksulkan Gibran. Kalau kalian lewat gedung DPR kemarin ya, tanggal 24 Juni, kalian pasti dengar teriakan-teriakan ini. Anak-anak Abah geruduk DPR kemarin. Ini karena mereka ngambek. Kenapa surat pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka gak dibacakan di sidang paripurna? Uduk. Cup ya. Gak usah nangis gitu loh ya. Ya kalau DPR gak mau bacakan surat kalian, coba deh ya kirim surat itu ke FIFA. Ya siapa tahu dibacakan di sana. Kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah. Ya, ternyata ini toh yang geruduk kantor DPR kemarin. Ya, buru-buru ini loh ya, anak Abah geruduk DPR minta Mas Gibran dimaksulkan. Ini kertasnya warna-warni bu. Waduh. Ada oranye, ada pink. Ya, bertuliskan lengserkan Gibran, adili Jokowi. Gibran Wapres Karbitan, rasa pil koplo. Loh, ini udah pernah rasain pil koplo ya bu? Ya jika udah ya pantesan toh jadinya seperti ini. Ya ngomongnya itu loh ya, ngelantur seperti ini loh ya. Gerakannya ya jadi aneh seperti itu. Aduh. Kita lanjutkan saja ya. Yang didolimi oleh Bapak Jokowi. Aduh, tarwiyah ya ini ya. Rekayasa ini bukan hoax. Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak. Jangan sosok jadi, wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian, kami hanya rakyat. Bentar. Kok sampai segitunya ya? Teriak-teriak. Ini namanya Bu Tarwiyah ya? Waduh. Ini anaknya di rumah malu nggak ya punya ibu seperti ini? Hah? Kerjaannya teriak-teriak di jalan mulu. Ya merasa sok paling benar gitu. Hah? Aduh. Ternyata ini toh yang teriak-teriak di depan gedung DPR tuh. Yang nggak terima ya. Yang nggak terima surat pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka ini tidak dibacakan di paripurna DPR. Waduh. Ngambek gitu ya bu. Ditemui usai rapat paripurna Selasa siang, Ketua ya. DPR RI Puan Maharani menyatakan belum menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursi Wakil Presiden. Karena itu ia tidak membacakan surat tersebut dalam rapat paripurna. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan surat pemakzulan Gibran ini masih ada di Setjen DPR RI. Menurutnya DPR akan cermat mengkaji setiap surat yang masuk ke DPR. Soal surat Forum Purnawirawan apa akan didapat secara resmi Mbak? Akan secara resmi? Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih
tata usaha. Berarti Mbak Puan Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau... Ya, ini loh. Ya gara-gara ini loh. Surat pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka ini tak dibacakan ya di rapat paripurna DPR. Ya pantesan itu loh, anak-anak abah ya kan. Langsung ya buru-buru banget gitu loh ya. Ya mendatangi geruduk kantor DPR. Waduh. Ya, nggak dianggap itu loh. Ya. kasihan bener. Ya pantesan toh ya sampai marah seperti itu. Teriak-teriak seperti itu tadi. Bu Tarwiyah ya kan. Ternyata seperti itu ya. Ya wajar saja kalau kalian ini emosi. Ya mungkin surat itu kayak apa sih ini surat ini gitu ya. Atau gimana menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Ini sorotan kemarin sebelum ijazah Jokowi ini menjadi panas, orang seluruh menyorot Gibran. Gibran luar biasa betul disorot oleh publik dengan segala tingkah pergerakan dan segala macamnya dari selaku wapres. Nah, tiba-tiba isu tentang ijazah muncul demikian masifnya, dan kemudian tiba-tiba Jokowi melakukan perlawanan yang luar biasa juga. Nah, kita melihat ini ada pergeseran pendulum untuk memecahkan pikiran dan atau fokus masyarakat untuk menguji terhadap kapasitas dan kredibilitas seorang wapres. Apa ini? Nah, sebagai seorang yang telah melahirkan tanda kutip anaknya menjadi wapres, ya, saya melihat Jokowi punya kepentingan besar untuk menyelamatkan skoci yang sudah ditanamkannya, yang sedang hari ini berlabuh bersama pemerintahan. Ya, skoci itu harus diambil lagi dan kemudian dia kendalikan lagi sebagai tanggung jawabnya kepada Nyonya juga, supaya Nyonya senang hatinya. Ini bahasa apa ya? Nyonya senang hatinya untuk supaya pergeseran persoalan Gibran bergeser kepada Jokowi. Itu statement dan kemudian step kedua itu kan. Aduh. Ini apa lagi sih ini ya? Bapak Jokowi disebut alihkan isu pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka dengan membiarkan isu ijazahnya digaduhkan. Waduh. Ini pemikiran macam apa lagi sih ini? Hah? Padahal yang nyerang Bapak Jokowi dan keluarganya itu ya kalian itu loh, para pembenci loh ya. Kok bisa-bisanya Bapak Jokowi mengalihkan isu? Masa toh Bapak Jokowi ini ya sudah direndahkan serendah-rendahnya seperti itu, Bapak Jokowi diam? Hah? Aduh. Bapak Jokowi melawan ya seperti itu ya. Dikatain ya mengalihkan isu pemakzulan Mas Gibran. Aduh, ini kocak bener ini ya. Jokowi dibesarkan oleh PDIP, lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours now. Demokrasi rusak. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya. Itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi itu dasarnya. Ya, bukan sekedar PDIP yang dia rusak. Perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat biasa, bukan merusak partai politiknya. Lalu di mana merusaknya? Kenapa Jokowi nggak pro Ganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan? Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Nah, itu loh ya. Kena skak M Kodari itu, Rocky Gerung. Ya, kok bisa-bisanya mengatakan ya demokrasi dirusak oleh Gibran
Katanya seperti itu. Waduh. Ini gimana ini? Katanya Bapak Jokowi merusak partai. Wah, ini pilihan rakyat Indonesia. Ya kan wajar saja lah ya. Bapak Jokowi ini beda pilihan. Ya kan? Wajar saja. Ya mungkin Bapak Jokowi ya sebagai pemimpin Indonesia selama 2 periode. Ya, ini sudah tahu Indonesia ke depan ini harus dipimpin siapa. Yang pas memimpin waktu Indonesia saat ini siapa? Dan Bapak Prabowo Subianto ini jelas pilihan Bapak Jokowi. Ya kan? Jelas ini. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Enggak, karena saya ada enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermindi perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut satu aja. Bahkan mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7. Ada 8 plus Hasto jadi 8. Nanti gue kirim ke lu 8 itu. Sekarang aja di depan publik. Ini ada siaran langsung. Lanjut saja. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, adik, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Dia nggak pernah baca. Apa Bang judul jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya, oke. Silakan Google. Loh, suruh main Google dulu ini untuk mencari di Google dulu. Waduh. Ini loh tersekakmat ini loh ya, Rocky Gerung di depan Adi Armando. Aduh. Padahal udah jelas-jelas loh ya, yang meminta Mas Gibran menjadi cawapres itu Bapak Prabowo Subianto. Ya kan? Jelas-jelas 5 kali Bapak Prabowo ini minta izin kepada Bapak Jokowi. Seperti itu loh. Bukan Bapak Jokowi yang menyodorkan ke Bapak Prabowo. Ya kan? Bapak Prabowo sendiri yang minta gitu loh. Waduh. Heran ya. Apa-apa pokoknya salah Bapak Jokowi dan keluarganya. Wah, ini Wapres goblok dan tolol. Gibran memang gak bisa kerja sebagai wapres. Ini video buktinya. Peci merah sang Pancasila selalu benar. Woi, Gibran, kamu itu bisa kerja nggak jadi wapres? Wapres kok goblok tolol. Waduh, ini kebacut. Ya. Kenapa kamu kunjungan kerja di Banyuwangi sampai merepotkan negara? Kunjungan kerja di Banyuwangi kok sampai melibatkan 4.000 personil gabungan?
sampai mereka harus gelar perkara? Bukankah kamu sudah didampingi pengamanan tingkat 1? Sudah dilindungi oleh Pas Pampres? Ya, kok sampai-sampai kamu harus mengerahkan 4.000 personel gabungan untuk mengamankan kunjungan kerjamu di Banyuwangi? Bentar ya. Kalau dari awal sudah benci kepada Mas Gibran Raka Buming Raka, ya ini loh, apapun yang dilakukan Mas Gibran ini selalu salah di mata mereka para pembenci. Peci merah ini loh, salah satunya. Kok bisa-bisanya mengatakan wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka dengan kata-kata seperti itu? Ini wapres pilihan rakyat Indonesia, dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Kok bisa-bisanya mulutmu itu berkata seperti itu? Wah, ini kebacut ini. Ya, keterlaluan bapak satu ini. Gimana ini menurut kalian ya? Ya kalau rakyat, ya pemilih Mas Gibran dan Bapak Prabowo Subianto ini gak terima gimana? Hah? Waduh. Mbok ya dijaga itu mulutnya bapak ya. Udah sepuh seperti itu loh. Hah? Kok ngawur saja ini kalau ngomong ya? Ya kami di media melihat bahwa pertumbuhan Solo itu sangat agresif ya. Kalau Bang Budis ke Solo sekarang kan beda dengan 10 tahun yang lalu gitu. Bahkan ketika Solo dipimpin oleh Pak Jokowi aja beda jauh gitu. Waktu Pak Prabowo itu di debat dihabisi sama yang 11 dari 100 itu ya. Ini tuh Mas Gibran emosinya luar biasa. Karena saya nemenin ya. Wah, itu emosinya luar biasa. Marah ya? Marah gitu. Kok Pak Prabowo digituin gitu ya? Apa reaksi yang itu nggak etis Mas kayak gitu. Di panggung kayak gitu nggak etis. Wah, dia bener-bener marah. Hilirisasi digital ya kan sempat ramai juga tuh ya. Hilirisasi digital. Ini apaan kok digital dihilirisasi? Kalau nikah dihilirisasi oke gitu ya. Ya. Kita lagi ngomongin digital. Wah, pakai hilirisasi bagus juga nih. Jadi catchy namanya kan. Hilirisasi digital. Kalau di kampanye kemarin Gibran hanya bilang digitalisasi gitu. Itu biasa. Common. Tapi begitu dia muncul dengan hilirisasi digital kan jadi headlines di mana-mana, Mas. Bentar. Padahal Mas Gibran Raka Buming Raka ini politisi handal ya. Ya saat menjabat sebagai wali kota Solo, perubahan ini sangat pesat. Ya, terbukti nyata. Solo dipegang Bapak Jokowi aja kalah loh. Ya saat Solo dipegang Bapak ya Mas Gibran Raka Buming Raka ini. Waduh. Ini memang ngeri bukan main ini Mas Gibran. Tapi si peci merah tadi loh, kok bisa-bisanya mengatakan Gibran itu apa bisa kerja dengan menyebutkan kata-kata seperti itu tadi. Waduh. Mbok yo melek kalian ini. Hah? Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Buku Gibran The Next President tidak laku, dijual 14.000 di pasaran tidak laku. Bahkan ada yang mengatakan dikasih gratis pun ogah bacanya. Gimana mau laku? Wong penulisnya saja anak abah. Penulisnya pernah tulis buku wawancara imajiner Anies Baswedan Presiden 2024. Pada awal tahun 2023 dia mengatakan sudah menulis tentang Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Anies Baswedan. Bukunya saat itu diberi judul Wawancara Imajiner dengan Anies Rashid Baswedan Presiden 2024. Karena Aniesnya kalah, dia membuat buku propaganda dengan diberi judul Gibran The Next President. Dia bahkan menerbitkan buku tersebut sebelum Gibran dilantik sebagai wakil presiden, dengan tujuan diduga untuk memecah belah antara Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, ternyata seperti itu. Ya, Mas Gibran Raka Buming Raka ini diadu dengan Bapak Prabowo Subianto dengan framing politik buku Gibran The Next President. Ternyata yang buat itu anak abah. Ya, pantesan gak laku. Ya jelas-jelas ini buku
ya mengadu domba antara Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Pantesan gak laku, ya seperti itu ternyata. Tujuan dari buku itu dibuat ya. Wah, ini loh ya. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah begini? Dan tadi anak abah ini yang ngambek itu loh ya, langsung geruduk kantor DPR. Ya karena usulan surat pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka ini tidak dibacakan di sidang paripurna. Wah, pantesan toh. Ya mungkin surat itu kayak nggak penting gitu loh ya. Ada anak apa yang teriak-teriak tadi? Gibran Wapres Karbitan, Gibran Wapres Karbitan, makzulkan Gibran. Waduh. Ini gimana ini? Ngambek ya? Cup, gak usah nangis loh ya. Kalau surat pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka ini gak dibacakan. Sabar loh ya. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.